seorang wanita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan di hari kebangkitannya. Bahkan dia adalah orang yang pertama melihat Tuhan bangkit. Hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh wanita, ya. Dan namanya tidak asing bagi kita. Dia adalah Maria Magdalena, ya. Maria Magdalena itu berasal dari kota Magdala atau kota Magada di daerah Galilea Barat. Jadi dia disebut sebagai Maria dari Magdala dan jadilah Maria Magdalena. Maria Magdalena ini bukanlah wanita berdosa yang meminyaki kaki Yesus. Juga Maria Magdalena itu bukan saudaranya Marta, yang saudaranya Lazarus yang dibangkitkan Tuhan Yesus dari kematiannya. Pada saat saya ke sana, ada cerita Maria yang dari Magdala itu menikah dengan pria Yahudi, ya, sama-sama Yahudi. Tetapi dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dipukul, dia diselingkuhi. Akhirnya dia pun diceraikan. Setelah itu, dia kemudian menikah lagi dengan seorang pria, seorang prajurit Romawi. Tetapi apa yang didapatnya? Dia dijadikan suguhan. Jadi kalau ada tamu, orang Romawi datang, disuguhkanlah Maria Magdalena itu. Tour guide kami menceritakan hal seperti itu. Nah, ibu-ibu, fakta lain adalah Maria Magdalena ini adalah seorang yang pernah dirasuki 7 roh jahat. Saya pernah melayani satu anak yang kerasukan setan. Itu pun kekuatannya jadi luar biasa loh ibu-ibu. Dan suaranya itu bukan lagi jadi suara anak-anak, tapi suara orang dewasa tua yang menakutkan. Hei, kamu siapa? Begitu. Saya nggak tahu itu berapa. Mungkin satu setan ya atau satu roh jahat. Bayangkan Maria Magdalena ini 7 roh jahat. Keadaannya pasti sangat-sangat menyedihkan ya. Bersyukur sekali karena ada Tuhan Yesus. Maria Magdalena dibebaskan dari roh jahat. Yuk kita akan buka dari Lukas 8 ayat 1 sampai dengan 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi rupa-rupanya yang dibebaskan Tuhan tidak hanya Maria Magdalena, tetapi juga ada perempuan-perempuan yang lain. Kemudian Maria Magdalena mengikuti Tuhan, bahkan ambil bagian di dalam pelayanan, yaitu mereka sebagai sponsor ya, yang membiayai perjalanan pelayanan Tuhan. Jadi mereka rupa-rupanya adalah wanita-wanita berada, wanita-wanita yang punya kekayaan dan mereka mempersembahkan kekayaan itu untuk melayani Tuhan. Itu wujud dari kasih para wanita itu kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Juga rasa syukur dan terima kasih mereka kepada Tuhan. Firman-Nya di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah yang bagaimana? Kemurahan Allah yang memberikan Yesus Kristus Tuhan itu yang sudah membebaskan kita dari segala belenggu dosa, kesakitan, penderitaan, kutuk, sakit penyakit sudah ditanggung di kayu salib. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya kita mempersembahkan kehidupan kita itu yang penuh antusias.
kehidupan kita yang penuh semangat di hadapan Tuhan. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita sudah ditebus dari dosa sehingga kita menjadi hambanya Tuhan Yesus. Artinya menjadi hamba-hamba kebenaran. Itulah hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita mengejar perkenanan Allah lebih daripada mengejar harta, mengejar tahta, mengejar apapun juga yang ada di dunia ini. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kemudian Maria Magdalena adalah saksi penderitaan dan penyaliban Yesus. Kita akan buka ya dari Matius 27 ayat yang ke-55 sampai dengan 56. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Maria Magdalena kembali disebut di Alkitab. Dia sebagai saksi dari penderitaan dan penyaliban Yesus. Maria Magdalena mengikuti dari Galilea ke Yerusalem. Ibu-ibu, itu jauh loh. Itu sekitar 170 kilo. Dia melihat bagaimana Tuhan dihina, dipukul, memanggul salib, melewati jalan Via Dolorosa. Dan akhirnya Tuhannya disalib di Bukit Golgota. Dia melihat bagaimana Tuhannya ditombak perutnya, dipaku tangannya, dipaku kakinya. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Mungkin Maria Magdalena juga bertanya-tanya dalam hatinya ya. Ini Tuhan yang bisa mengalahkan roh jahat, menyembuhkan, dan melakukan semuanya dengan kuasa. Kenapa dia hanya diam saja menerima perlakuan ini semua? Bukankah dia bisa melakukan sesuatu? Mungkin Maria Magdalena belum paham, belum tahu bahwa dengan keadaan manusia, Tuhan Yesus sudah menanggung semua murka Allah di atas kayu salib. Dia menanggung semua dosa manusia. Maria Magdalena juga sebagai saksi dari penguburan Tuhan Yesus. Di mana ya murid-murid yang lain? Semuanya lari. Hanya satu, Yohanes, yang tercatat di Alkitab, dia ada di situ. Yang kelihatannya pemberani pun, Petrus, sudah ngibrit ya, lari ya. Bahkan menyangkal Tuhan Yesus sampai dengan 3 kali. Tetapi Maria Magdalena, dia terus mengawal sampai dengan penguburan. Kita akan lihat dari Markus 15 ayat 47. Dikatakan, Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Karena hari itu hari Jumat ya, adat istiadat orang Yahudi, hari Sabat tidak boleh orang berkeliaran. Maka mau tidak mau, Maria Magdalena juga wanita-wanita yang lain harus pulang. Saya membayangkan kalau itu bukan hari Sabat, pasti Maria Magdalena dan teman-teman wanita yang lain masih nungguin di situ. Fakta yang lain mengatakan bahwa Maria Magdalena adalah wanita yang akan merempah-rempahi dan mengoles minyak mayat Yesus di hari kebangkitannya. Ya, kita baca dari Markus 16 ayat yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka datang ke kubur untuk melayani sebagai bukti dari cinta kasihnya kepada Tuhan Yesus. Mereka datang untuk merempah-rempahi Tuhan Yesus. Nah, tetapi apa yang terjadi ibu-ibu? Batu yang menutup
kubur itu ternyata sudah terguling. Dan waktu mereka masuk, tidak ditemukan mayat Yesus yang ada di situ. Dia mendapati ada 2 orang malaikat ya, yang berpakaian putih berkilo-kilo. Kemudian yang terakhir, Maria Magdalena adalah saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Luar biasa sekali Ibu. Maria Magdalena, seorang wanita, diberi kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan di hari kebangkitannya. Bahkan dia adalah orang yang pertama melihat Tuhan bangkit. Dan Tuhan juga berkenan untuk menyatakan dirinya dengan sebutan yang sangat pribadi, yaitu menyebut namanya Maria. Maria mengenal suara Tuhan Yesus. Dia menyambut Rabuni. Kita belajar dari Maria Magdalena. Seorang yang dulunya dirasuk roh jahat, bahkan 7 roh jahat. Bagaimana keadaannya? Ketika Tuhan memulihkan, Maria membalas cinta kasih Tuhan dengan mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan hartanya untuk pelayanan kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Dia menjadi saksi-saksi penderitaan Tuhan dari awal sampai akhir, bahkan kebangkitannya. Maria dipilih Tuhan oleh karena Maria mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat diri ibu-ibu dan juga saya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan oleh karena perbuatannya, karya terbesarnya yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, yaitu penebusan dosa-dosa kita. Apakah kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah? Kita tidak mengejar hanya mimpi-mimpi pribadi kita, ambisi pribadi kita. Kita mengejar kekudusan kita. Kita mengejar perkenanan Tuhan. Karena itu yang sesungguhnya terutama di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti Maria Magdalena, kami pun dulu terikat dengan segala dosa-dosa kami. Tetapi kami mau bersorak bahwa kami memiliki Tuhan Yesus, penebus kami. Karena itu Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kami mau Tuhan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan, segala hormat, kemuliaan, pujian kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.